kenalan, BPUPKI itu apaan sih? Terus mereka kenapa dibentuk? Nah, jadi BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada Maret 1945 sama Jepang buat nyiapin Indonesia merdeka. Tapi ya meskipun mereka kasih ruang, Jepang tetap ngatur-ngatur gitulah. Jadi masih sempit banget. Terus BPUPKI dibentuk itu karena buat ngurusin segala hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, kayak merancang dasar negara dan konstitusi. Serius Jepang yang bentuk? Kan mereka penjajah. Iya ya, aneh banget kan? Tapi Jepang itu lagi terjepit gara-gara perang, jadi mereka butuh dukungan Indonesia. Tapi meskipun dikasih sedikit ruang, mereka nggak bener-bener rela kalau Indonesia tuh merdeka. Berarti BPUPKI itu nggak benar-benar bebas nggak sih? Terus mereka tuh ngapain aja? Iya, meskipun gitu BPUPKI nentuin Pancasila sama UUD 1945. Jadi mereka yang nyusun ide-ide dasar negara kita. Kalau ibaratnya BPUPKI itu kayak tim arsiteknya negara Indonesia lah. Tapi BPUPKI itu diresmikan kapan sih? Diresmikan tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Susangin, Jakarta. Tempatnya bersejarah banget loh. Benar-benar. Terus ketuanya itu BPUPKI itu siapa sih? Nah, ketua BPUPKI itu ada Dr. KRT Rajiman Widioningrat. Wakil ketuanya ada dua, dari Jepang sama Indonesia. Nah, dari yang Jepang itu Ichi Bangse, sama satu lagi yang dari Indonesia itu RP Suroso. Nah, dengar-dengar BPUPKI itu ada dua kali sidang. Nah, sidang pertama itu aku tuh penasaran mereka bahas apa. Di sidang pertama, mereka membahas tentang dasar negara kita. Soekarno, Muhyiddin, Prof. Supomo, semuanya ngusulin ide-ide buat negara Indonesia. Intinya sih mereka itu nentuin konsep dasar negara yang mau dipakai. Oh, terus kalau panitia 9 itu siapa aja sih dan mereka itu ngapain? Panitia 9 itu ada Soekarno, Hatta, Muhyiddin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Wahid Hasyim, Agus Salim, sama beberapa tokoh lain yang ada di belakang. Nah, mereka itu yang bikin Piagam Jakarta yang jadi dasar awal negara kita, berisi asas dan tujuan negara kita merdeka. Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu isinya apaan? Ada 5 poin utama. Salah satunya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Terus ada soal persatuan, terus juga soal kerakyatan dan keadilan sosial buat semua rakyat Indonesia. Oh, kalau sidang yang kedua itu mereka bahas apa? Di sidang kedua mereka bahas Undang-Undang Dasar dan nentuin pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Ini tuh kayak finalisasi dari Piagam Jakarta itu sendiri. Nah, terus hasil sidang kedua itu mereka berhasil nyusun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terus finalisasi UUD 1945. Jadi mereka itu kayak nyiapin semuanya biar proklamasi nggak cuma jadi omongan doang. Ih, kamu tuh tanya mulu, gantian aku dong, aku juga penasaran nih. Juga penasaran loh soal itu loh, yang satunya BPUPKI itu apa? Oh, PPKI. Oh iya. Jadi gini, PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pas banget waktu BPUPKI itu dibubarin. Nah, BPUPKI itu yang ngebacain proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan menuntut finalisasi UUD 1945. Jadi mereka itu langsung ke action buat merdeka gitu. Oh, berarti PPKI itu yang bikin Indonesia merdeka? Bener banget, Fus. Terus Soekarno sama Hatta itu yang ngumumin proklamasi, tapi PPKI yang bikin itu jadi kenyataan. Tanpa PPKI mungkin proklamasi cuma jadi wacana aja. Wah, berarti BPUPKI sama PPKI itu bener-bener kayak tim superhero yang saling kompak buat kemerdekaan Indonesia ya? Iya. Terus BPUPKI itu yang desain dasar negara, PPKI yang langsung launch semuanya gitu loh. Kalau mereka nggak ada, mungkin kita masih nunggu proklamasi sampai saat ini. Wah, aku jadi baru paham nih. Ternyata BPUPKI itu yang nyiapin konsep negara. Terus PPKI yang approve dan boom, Indonesia merdeka. Bener, persis banget. Mereka itu kayak kerja keras banget gitu loh, kayak di belakang layar buat bikin Indonesia merdeka kayak superhero. Iya ya, mereka kan nggak kelihatan, tapi punya peran super vital buat kita.